Puputan Badung. Puput atau puputan berarti pertempuran yang dilakukan secara habis-habisan. Sebuah kisah perjuangan yang sangat dramatis dalam sejarahnya. Sejarah mencatat bahwa Puputan Badung berakhir dengan kemenangan Belanda dalam pertempuran. Tetapi, semangat puputan yang dikobarkan nenek moyang kita 119 tahun yang lalu merupakan kemenangan abadi bagi harga diri dan heroisme dalam mempertahankan tanah kelahiran. Kisah Puputan Badung ini diangkat berdasarkan catatan harian milik I Gusti Putu Jelantik. Ia merupakan punggawa Jawi Kuta yang turut serta mengalami jalannya peperangan tersebut pada tahun 1906. Punggawa Jawi Kuta sendiri artinya punggawa keliling yang diangkat oleh pemerintah Belanda untuk membantu negosiasi dan bertugas sebagai juru bahasa atau penerjemah. Kerajaan Badung sendiri merupakan kerajaan yang terbagi menjadi 3 wilayah, yakni Puri Kesiman, Puri Denpasar, dan Puri Pemecutan. Awal mula dari kisah Puputan Badung ini berawal dari karamnya sebuah kapal dagang bernama Sri Komala milik seorang pedagang yang bernama Kwitik Jiang. Kapal tersebut berlayar dari Banjarmasin menuju Sanur untuk berdagang. Namun sayangnya, kapal tersebut karam di Pelabuhan Sanur pada tanggal 27 Mei 1904 sekitar pukul 3 sore. Kwitik Jiang langsung melaporkan kecelakaan tersebut kepada pihak Belanda. Pada saat itu di Bali, terdapat aturan yang bernama tawan karang, yaitu raja berhak menyita kapal karam beserta isinya untuk diinterogasi jika berada di wilayah mereka tanpa izin. Namun sebenarnya aturan tersebut sudah dihapuskan pada perjanjian tahun 1849. Sehingga, jika ada musibah kapal karam, raja bertanggung jawab untuk menjaga seluruh isinya. Namun melihat keadaan kapal yang sudah sangat parah, pihak Bali saat itu berniat untuk menyelamatkan muatan kapal tersebut. Saat itu, terdapat seseorang bernama Van Hertz yang baru saja diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Van Hertz memiliki ambisi untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara agar takluk pada pemerintah Hindia Belanda. Namun di Bali, terdapat perjanjian pada tanggal 13 Juli 1849 yang menjamin kemerdekaan urusan kerajaan di Bali, sehingga membuat ambisi Van Hertz terhambat. Melihat kejadian kapal ini, pihak Belanda berusaha memanfaatkan kesempatan untuk membesar-besarkan masalah. Kwitik Jiang, sang pemilik kapal, mengaku kepada Belanda bahwa kapalnya telah dirampok. Namun pihak Badung merasa tidak bersalah karena mereka berani bersumpah bahwa mereka sama sekali tidak merampok kapal tersebut. Pihak Belanda menginginkan Raja Badung, I Gusti Ngurah Made Agung, untuk membayar ganti rugi sebesar 3.000 ringgit atau 7.500 gulden. Jika ia menolak, maka wilayah Bali akan menjadi wilayah yang dipimpin langsung oleh Belanda. Raja Badung tentu tidak terima karena memang merasa tidak bersalah. Akhirnya, pada 6 Januari 1905, pihak Belanda memberikan maklumat kepada seluruh Raja Bali, terutama Kerajaan Badung, bahwa Pelabuhan Sanur dan Kuta yang berada di wilayah Kerajaan Badung sudah diblokade. Artinya, tidak akan ada aktivitas keluar masuk sehingga mengganggu aktivitas perdagangan. Sebenarnya, jika Raja Badung ingin membayar, tentu ia mampu membayarnya. Namun ini sudah bukan tentang uang lagi, namun tentang kehormatan dan kedaulatan agar tidak diinjak-injak oleh Belanda berdasarkan fitnah. Permasalahan tersebut terus dibesar-besarkan oleh pihak Belanda, terutama Van Hertz yang melihat ada peluang untuk menjalankan ambisinya dengan permasalahan ini. Berbagai keputusan yang merugikan pihak Bali terus dikeluarkan.
Namun Raja Badung tetap menolak untuk tunduk dengan keputusan Belanda. Hingga pada 12 September tahun 1906, kapal perang Belanda tiba di Sanur. Dengan jumlah 2 kapal perang dan 11 kapal mail atau KPM yang memuat 2.312 pasukan dan 741 orang dari kalangan non-militer. Atas perintah Belanda, Punggawa Jawikuta I Gusti Putu Jelantik menyerahkan surat kepada Raja Badung bahwa ia harus tunduk kepada pihak Belanda. Tentu saja permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Raja Badung I Gusti Ngurah Made Agung. Akhirnya karena penolakan tersebut, sekitar pukul 7 pagi pada 14 September 1906, pasukan Belanda turun di pelabuhan Sanur dan mendirikan benteng di sana. Karena desa Sanur yaitu Sanur, Intaran, Sindu, dan Delot Peken sudah takluk. Keesokan harinya, pada 15 September 1906, Raja Badung mengirimkan rakyat bersenjata sekitar 1.000 orang untuk masuk ke desa Sanur dan menghasut desa yang sudah takluk. Di saat itu juga, pecahlah perang antara rakyat Badung dengan Belanda. Perang ini berjalan sekitar 2 jam lamanya. Namun, perang ini berakhir dengan kekalahan rakyat Badung, dengan jumlah korban tewas sebanyak 16 orang dan 12 orang luka-luka. Pada 19 September 1906, pihak Belanda berangkat ke desa Tangku, Kesiman, sekitar pukul 7 pagi. Di sini terjadi perang antara Belanda dan rakyat Badung. Hingga akhirnya pada pukul 12 siang, pihak Belanda berhasil masuk ke Puri Kesiman tanpa perlawanan sedikit pun. Karena pada akhirnya Puri Kesiman juga sudah takluk. (20 September 1906), puncak dari Perang Puputan Badung. Pagi-pagi sekali, Raja Badung bersembahyang di Pura Satria, diiringi ratusan laki-laki dan perempuan berpakaian putih, bersenjatakan tombak dan keris. Mereka berjaga dan bersiap untuk bertempur. Pukul 7 pagi, Belanda berangkat untuk menyerang. Terjadilah peperangan yang sangat dahsyat antara pihak Belanda dan pihak Bali. Suara tembakan, suara teriakan orang terdengar di mana-mana. Darah mengalir di setiap jengkal tanah. Hingga pada pukul 11 siang, Belanda tiba di Tain Siat, berperang hingga 1,5 jam lamanya. Akhirnya pihak Bali mundur ke Pura Satria. Di sana sudah ada Raja Badung berdiri di atas tanduk, dipikul serta diiringi ribuan orang bersenjatakan tombak dan keris. Peperangan yang sangat dahsyat terus berlanjut. Rakyat Kerajaan Badung beserta Raja Badung bertempur habis-habisan. Mereka tidak peduli lagi dengan nyawa mereka, karena pertempuran ini menyangkut harga diri dan bela negara. Jiwa kesatria yang rela berkorban, bahkan hingga meregang nyawa sekalipun, sudi mereka lakukan. Akhirnya, Raja Badung tewas tertembak. Pukul 2 hari itu juga, Belanda langsung menyerang pertahanan terakhir Kerajaan Badung, yakni Puri Pemecutan, dan berperang kurang lebih 1 jam lamanya.
Akhirnya, Raja Pemecutan dan pengikutnya mapuputan atau tewas di luar puri. Perang telah selesai, berakhir dengan kekalahan kerajaan Badung. Mayat-mayat bertumpuk di jalanan. Jumlah korban di Denpasar diperkirakan 800 orang dan di Pemecutan 300 orang. Keesokan harinya, punggawa Badung dan rakyat yang tersisa datang menghadap Belanda dan menyatakan takluk, serta dilakukannya pembakaran kedua jenazah raja di kuburan Badung. Meski berakhir dengan kekalahan Bali, namun kisah ini dapat membuktikan bagaimana rakyat kita mempertahankan harga diri dan bela negara mati-matian demi melawan penjajahan dari Belanda. Hingga saat ini, semangat Puputan masih sering dikobarkan, melambangkan perjuangan hingga titik darah penghabisan. Hari Puputan Badung diperingati setiap tanggal 20 September hingga saat ini.